صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي وحبيبي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيدة نساء العالمين. صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات معجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه
المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف واجعلنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنوده. أما بعد. Para guru yang saya muliakan, ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan terus bersyukur atas anugerah yang luar biasa ini. Anugerah di mana kita ditarik, dihadirkan di majelis manusia-manusia teragung, di majelis Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, di majelis keluarga suci beliau alaihi wassalam, di majelis Abu Abdullah Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib alaihi salam. Salah satu fungsi daripada majelis ini adalah agar kita senantiasa meningkatkan pengetahuan dan pengenalan kita terhadap Ar-Rasul dan keluarga sucinya, terhadap Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib alaihissalam. Kenapa kita diminta untuk mengenalnya? Oh iya, karena kalau kita baca riwayat-riwayat itu menegaskan bahwa berbagai macam imbalan yang Allah akan berikan kepada para pengikut dan pecinta Ar-Rasul dan keluarga suci beliau sallallahu alaihi wa alihi adalah ketika kita mengenal mereka. Jadi unsur ma'rifah ini adalah penting. Kita tidak cukup menangis, tidak cukup hadir, tidak cukup berziarah, tapi kita harus mengenal mereka. Apakah saya mengarang? Oh enggak, ada riwayatnya ini. Kita baca dulu ya. Manzarul Husain alaihi salam. Apakah cuma berziarah? Enggak. Ada banyak orang yang berziarah tapi tidak mendapatkan berkah yang seharusnya, tidak mendapatkan imbalan yang seharusnya, manfaat yang seharusnya. Manzarul Husain alaihi salam harus apa? Arifan bihaqqih. Allahu akbar. Kita harus tahu Al-Husain, harus mengenal Al-Husain. Baru nanti ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ziarah ini akan menghapus seluruh dosa kita kalau kita punya ma'rifah terhadap Al-Husain bin Ali bin Abi Talib alaihissalam. Jadi bukan sembarang ziarah, ya, bukan sembarang air mata, bukan sembarang tepuk dada. Semua itu penting di tempatnya, tapi pondasinya adalah arifan bihaqqi, ma'rifatul Rasul wa ma'rifatu ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Riwayat lain berkata, man ata qabrul Husain alaihi salam. Siapa yang mendatangi pusara Al-Husain, lagi-lagi arifan bihaqqi, harus mengenalnya. Arifan bihaqqi. Apa riwayatnya? Kutiba fi illiyin. Bukan hanya dapat pengampunan, tapi kita akan ditulis termasuk illiyin. Allahu akbar. Kita tidak tahu apa itu illiyin, tapi kita bisa paham bahwa ini makam yang sangat tinggi. Tapi pintunya adalah ma'rifatul Husain alaihi salam. Nah, di majelis malam ke-9 ini
kita akan berbicara yang tujuan utamanya adalah kita memahami esensi, hakikat, substansi Abu Abdullah alaihi salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Kita tidak akan mengenalnya lewat analisa-analisa liar. Kita berusaha memahami Al-Husain dari datuknya Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ada sebuah riwayat yang riwayat ini masih misterius. Sudah ribuan, puluhan ribu penceramah naik mimbar menjelaskan riwayat ini dan sepertinya belum tuntas. Ya, saya minta antum malam ini fokus serius, karena kita akan bahas sesuatu yang serius pula. Riwayat ini muttafaqun alaih bainal madzahib al-islamiyah. Riwayat ini bukan khusus di kalangan Syiah atau di kalangan pengikut Ahlul Bait. Sunnatan wa Syiah menerima riwayat ini. Riwayat apa itu? Riwayat ini mengantar kita untuk mengenal Al-Husain. Tapi riwayat ini super misterius. Ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkata, Husainun minni. Biasanya orang melewati keterangan Husainun minni ini dianggap terjemahannya mudah. Husainun minni jelas. Di awal kan, di permukaan seakan-akan mereka paham. Husainun minni, iyalah Husain dari aku. Karena Husain itu adalah putra Fatimah dan Fatimah adalah putri Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Cuma itu. Banyak orang menerjemahkan Husainun minni ini adalah Husain cucuku. Hanya itu. Riwayat berlanjut, wa ana min Husain, dan aku dari Al-Husain. Mulai goyang para ulama. Apa ini yang ini? Kalau Husainun minni mudah dipahami. Wa ana min Husain, ini sudah bukan masalah nasab. Kalau ini min pertama bisa diartikan Husainun minni, Husain cucunya Rasulullah. Tapi wa ana min Husain, dan aku dari Al-Husain, Anda mau terjemahkan apa? Kalau minnya di awal itu kita terjemahkan dengan nasab, min kedua harus kita terjemahkan dengan yang lain. Akhirnya min pertama dengan min kedua mengalami inkonsistensi. Ya, ini pembahasan serius ya. Masa min pertama urusan turunan, lah min kedua urusan lain, tidak konsisten. Husainun minni wa ana min Husain. Siap apa tidak mendengar ulasan ini? Nah, kalau siap satu salawat. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Riwayat berlanjut, ahabballah man ahabba Husaina. Allah akan mencintai siapapun yang mencintai Al-Husain. Al-Husainu sibtun minal asbab. Ya, kalau di kalangan ahli sunnah, riwayat ini diriwayatkan oleh Ahmad, wa Turmudzi, Ibn Majah, Ibn Hibban, Al-Hakim, ya, disahihkan oleh Hakim, dan Az-Zahabi mensahihkan. Ini termasuk juga ahli hadis dari kalangan Salafi, Albani, ya, yang biasanya kalau ada riwayat-riwayat tentang Ahlul Bait itu agak ketat, ya, ini juga dia tidak berdaya, sahih. Rasul mengatakan ini. Husainun minni wa ana min Husain.
Kita lihat mereka mengartikan apa ini? Wa ana min Husain. Ulama sunnatan wa syiah biasanya mereka menerjemahkan seperti ini. Ketika Ar-Rasul berkata wa ana min Husain, maksudnya bahwa ada kesatuan antara Ar-Rasul dengan Al-Husain, sehingga layak satu dianggap dari yang lainnya. Namanya kesatuan. Boleh jadi ini tidak salah, tapi agak sulit dipahami. Penafsiran lain, ada yang berkata bahwa Rasul itu pengetahuannya berdasarkan cahaya wahyu, dan Rasul tahu apa yang akan terjadi atas cucunya Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Karena cucunya ini akan mengalami sebuah tragedi yang maha dahsyat, yaitu Karbala, maka Rasul mengkhususkan Al-Husain dengan sebutan seperti ini, Husainun minni wa ana min Husain. Maksudnya apa? Iya, Rasul tidak mengatakan aku dan Husain itu ibarat satu kesatuan dalam hal kewajiban untuk dicintai, dan dalam hal bahwa kehormatanku sama dengan kehormatan Al-Husain, atau kehormatan Al-Husain sama dengan kehormatanku, tidak boleh diusir, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dihinakan, tidak boleh dinodai, tidak boleh dicederai, tidak boleh diperangi. Sebagaimana umat tidak boleh merangi aku, juga tidak boleh merangi Al-Husain. Husainun minni wa ana min Husain. Penafsiran ini tidak kosong dari kebenaran. Rasul tidak mengatakan bahwa mencintainya harus seiring dengan mencintai Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Di kalangan ulama Syiah kebanyakan mereka mengatakan bahwa ya, karena yang menjaga keberlangsungan risalah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa adalah perjuangan dan pengorbanan suci Al-Husain alaihi salam. Ya, Islam itu dikenal dengan Husainiyul Baqa. Islam itu bisa bertahan, bisa berlangsung sampai sekarang ini karena perjuangan dan pengorbanan suci Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Tafsiran ini juga tidak kosong dari kebenaran. Semua tafsiran bisa diterima. Sayyidus Syuhada, yang saya maksud bukan Al-Husain. Sayyidus Syuhada di zaman kontemporer ini yaitu As-Sayyid Hasan Nasrullah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Beliau mengatakan bahwa kalimat Rasul Husainun minni wa ana min Husain ini masih layak untuk mendapat kajian dan telaah yang mendalam, agar orang bisa menemukan konsistensi min yang pertama dengan min yang kedua. Dia persilahkan, sementara dia menghargai berbagai macam penafsiran para ulama sebelumnya, tapi dia mengatakan bahwa ini masih layak untuk dikaji lebih dalam dan lebih jauh. Dalam telaah dan kajian singkat saya menemukan sebuah jawaban. Yang jawaban itu akan saya bagi di malam ini untuk antum para pecinta Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Tapi kita harus masuk di mukaddimah dulu ya. Mudah-mudahan durasi normal satu ceramah bisa saya manfaatkan dengan baik untuk saya sampai pada kesimpulan yang ingin saya sampai kepada kesimpulan itu. Muqaddimah.
Manusia. Manusia kita ini semuanya mulia loh ya. Manusia itu dari segi unsur semuanya mulia. Saya ulang lagi ya, manusia dari segi unsur semuanya mulia. Kenapa kamu mulia? Karena mereka semuanya mendapatkan nafkhah ilahiyah. Kita ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Emang ada makhluk yang tidak terkait dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi seluruh wujud kita ini sifatnya ilahi. Bahkan iblis dan syaitan itu unsurnya ilahi. Apa saya membual? Saya bacakan ayatnya. Ada banyak ayat Al-Quran, saya baca satu. Fa idza sawaituhu. Ya, ini cerita penciptaan Abul Bashar, ayahnya umat manusia. Siapa? Adam alaihi salam. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi semua manusia yang secara keturunan itu ternisbat kepada Adam, Adam ini mendapatkan nafkhah ilahiyah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Baru kemudian Allah berkata kepada para malaikat, faqa'u lahu sajidin. Seluruh malaikat diminta untuk sujud kepada Adam. Jadi seluruh manusia, seluruh Bani Adam membawa nafkhah ilahiyah. Tapi Bani Adam dicipta oleh Allah sebagai makhluk yang bebas, yang punya ikhtiar. Dan ikhtiar mereka itu yang akan mengantar mereka pada kemuliaan atau pada kehinaan. Terserah manusia. Manusia yang semuanya membawa nafkhah ilahiyah, membawa unsur ilahi ini, semuanya bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk. Dan karena itu Allah kemudian meletakkan kriteria atau barometer kemuliaan di sisinya adalah inna akramakum indallahi atqakum, dan ini berlaku untuk semua. Tidak ada yang dikecualikan, semuanya. Anda siapapun, Anda ternisbat kepada siapapun, Anda keturunan siapapun, yang membuat Anda mulia adalah ketakwaan Anda, bukan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian di antara umat manusia ini berdasarkan kriteria yang Allah tetapkan, yaitu ketakwaan, Allah kemudian memilih. Ada yang dipilih oleh Allah, ini dipilih, bukan acak, bukan ngasal Allah. Allah memilih berdasarkan, masa Allah menetapkan kriteria kemudian Allah memilih dan tidak menjunjung tinggi kriteria ini? Hasya wa kalla, tidak ada nanti Allah. Ya, Allah ketika menetapkan kriteria maka pilihan Tuhan juga berdasarkan kriteria ini. Kita baca ayatnya. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Ada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Faminhum zalimun li nafsihi, ada yang zalim. Wa minhum muqtasid, ada yang tengah-tengah. Ya. Ada yang sudah masuk minadz zalimin, sudah ngawur. Sebagai hamba sudah ngawur, melenceng jauh dia. Bergelimang dosa, kejahatan, keburukan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ada yang zalimun li nafsihi. Wa minhum muqtasid. Ada yang melakukan mixing antara kebaikan dan keburukan. Ya, hidupnya dia mix antara kebaikan dan keburukan. Tapi ada yang wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan ada pionir-pionir kebaikan. Penghulu-penghulu umat manusia. Pada awalnya semua kita ini mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi
Jangan kemudian berpikir kayaknya ini agama keluarga ini, kayaknya yang dipilih kok dari keluarga. Lu enggak, Allah milihnya bukan karena keluarga. Kalau kita ngomong keluarga, semua kita ini keluarga karena kita adalah Bani Adam. Kita semua keluarga, kita keluarga besar. Kita semua keluarga Nabi. Dan Allah memilih bukan berdasarkan kekeluargaan dan keturunan, enggak, berdasarkan kelayakan. Kita kan punya doa nutbah kan. Jadi yang dipilih itu tidak sembarangan. Jadi Allah milih itu, kenapa ini jadi nabi, kenapa ini jadi rasul, kenapa ini jadi wasi. Itu bukan semata-mata oh karena ini keturunannya ini maka dia jadi pelanjutnya, enggak. Makanya kan kalau orang tidak paham ini akhirnya dianggap Tuhan itu nepotis. Tuhan hanya meletakkan atau memilih orang-orang yang dari keluarga tertentu. No, bukan begitu. Kalau kita bertanya, kenapa kok enggak kita yang jadi imam? Kenapa enggak kita yang jadi nabi, yang jadi rasul? Kenapa? Kalau jadi nabi dan jadi rasul kan enak kita kan? Loh, itu berdasarkan kelayakan. Anda enggak dipilih karena memang Anda tidak layak. Kita tidak dipilih karena kita tidak layak. Dari mana kita paham ini? Anda kan pengikut Ahlul Bait. Anda kan rajin baca doa nutbah kan? Allahumma lakal hamdu ala ma jara bihi qada'uka fi awliyaika alladhina istakhlastahum li nafsika wa dinik. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi aulia itu dipilih oleh Allah. Kenapa kok dipilih? Apa acak? Tepak-tepakan? Enggak. Idh ikhtarta lahum jazila ma 'indaka minan na'imil muqim alladhi la zawala lahu walad mihlal. Kenapa dipilih? Ba'da an syaratta alaihimuz zuhda fi darajati hadhihi dunya ad-daniyah wa zukhrufiha wa zibrijiha. Seluruh Bani Adam sama Allah ditawari hal ini. Kita semua di alam dzar berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian yang kalian harus taat dan patuh padaku? Qalu bala syahidna. Kita semua mengatakan iya. Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi itu. Masalahnya tidak semua kita konsekuen dengan pengakuan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba-hamba yang dalam doa nutbah dikatakan ketika Allah memberikan persyaratan, apakah kalian mau taat padaku, membuang semua keterikatan dengan apapun yang ada di dunia, kalian hanya tulus ikhlas tunduk padaku, hanya untuk aku, tidak untuk yang lainnya. Kita mengatakan iya, tapi kita tidak konsekuen. Dalam doa nutbah dikatakan fasyaratu laka dzalik, tapi ada orang-orang yang mengatakan siap ya Allah. Kita juga mengatakan siap, tapi Allah tahu siapa yang setia dengan siapnya, siapa yang tidak setia dengan siapnya. Allah yang ilmunya tidak terikat oleh ruang dan waktu, Allah tahu siapa yang setia. Yang setia-setia itulah yang dipilih oleh Allah. Dan yang paling setia adalah Muhammad wa alu Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, setelah Allah memahami kesetiaan orang-orang tertentu ini, faqabiltahum, diterima oleh Allah, wa qarrabtahum, didekatkan, wa qaddamta lahumudz dzikral ali, ditinggikan namanya, wa tsana'al jali. Dan kemudian orang-orang ini yang kemudian Allah turunkan malaikat atas mereka. Jadi kita jangan kemudian protes, loh, kenapa kok malaikat tidak turun kepada saya? Kan enak kan, jelas bagi saya kebenaran. Loh, kamu tidak lulus kualifikasi, makanya malaikat tidak turun padamu. Kalau seandainya kamu lulus kualifikasi, kamu termasuk aufiya, maka malaikat akan turun pada kalian. Faqabiltahum wa qarrabtahum wa qaddamta lahumudz dzikral ali wath tsana'al jali, baru wa ahbatta alaihim malaikatak wa karramtahum biwahyik, wahyu turun untuk mereka, wa rafattahum bi ilmik, dilengkapi dengan ilmu dari Allah karena sudah lulus kualifikasi. Wa ja'altahumudz dzari'ata ilaik,
dan kau jadikan mereka sebagai penghubung antara engkau dengan hamba-hambamu yang lain. Wal wasilata ila ridwanik, dan wasilah menuju keridhaanmu. Jadi kita tidak usah ngiri ya. Kenapa kok yang dipilih ini? Loh, kenapa? Kok pasca Rasul Ali bin Abi Thalib? Tidak usah ngiri. Karena dia yang paling layak. Allah tidak ngasal. Kenapa? Habis Imam Ali, Imam Hasan? Jangan ngiri. Allah tidak ngasal. Kenapa kok kemudian Husain dan kemudian Wuldil Husain? Cuma dari Al Husain. Kenapa tidak ada anak dari Imam Hasan yang jadi imam? Karena tidak ada yang punya kelayakan. Dari putra-putra Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam untuk menjadi imam. Ini bukan berarti mereka orang yang tidak baik, orang-orang yang mulia, tapi kemuliaannya belum sampai pada titik di mana mereka menjadi imam. Sebagaimana tidak seluruh putra Ali bin Abi Thalib adalah imam. Sebagaimana tidak seluruh putra Al Husain adalah imam, hanya satu yang imam, Ali Zainul Abidin As-Sajjad alaihissalam. Jadi Allah pilih itu bukan ngasal, berdasarkan kelayakan. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ajil farajahum. Nah kemudian di doa Nubah baru Allah ceritakan tentang mereka-mereka yang dipilih ini. Fa ba'dun askantahu jannataka ila an akhrajtahu minha, tentang Adam alaihissalam. Wa ba'dun hamaltahu fi fulkik wa najjaitahu wa man amana ma'ahu minal halakati bi rahmatik, Nabi Nuh alaihissalam. Wa ba'dun ittakhadhahu li nafsika khalila, Ibrahim alaihissalam, ya. Kemudian wa ba'dun kallamtahu min syajaratin taklima, Musa alaihissalam, ya. Wa ja'altarahu min airid aw wa wazira, terkait Harun alaihissalam. Wa ba'dun auladtahu min ghairi sebagian kau lahirkan tanpa ayah. Ini adalah Isa alaihissalam. Wa ataitahul bayyinat wa ayyadtahu biruhil qudus. Wa kullun syara'ta lahu syari'ah wa nahajta lahu minhaja. Ini berdasarkan kelayakan ini. Dan semua itu tujuannya apa? Tujuannya adalah iqamatan lidinik. Urusannya adalah risalah Allah, tidak lain-lain urusannya. Urusannya iqamatan lidinika wa hujjatan ala ibadik wa li alla yazul al haqqu am maqarrih, agar kebenaran tidak bergeser, tidak keluar dari tempatnya. Ya. Oke. Baru kemudian ila anin tahaita bil amri ila habibika wa najibika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi, sampai rangkaian para nabi dan para rasul berakhir pada pribadi suci Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Ala dzikrihi sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ajil farajahum. Jangan lupa ya, tema kita mau paham apa maksud daripada Husainun minni wa ana min Husain. Tapi kita untuk sampai pada pemahaman itu kita perlu muqaddimah ini, ya. Kita sekarang masuk pada bagian kedua. Dari rangkaian para nabi dan para rasul kita temukan yang paling top, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Siapa? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Ini paling top. Berarti kita perlu mengenal Muhammad. Kita perlu punya ma'rifah tentang Muhammad. Siapa Muhammad ini, ya? Jadi sekarang kita mau tahu apa sih substansi, esensi dan hakikat manusia terbaik yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Bagian kedua ini kita mau mengenal esensi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Siapa Muhammad? Lagi-lagi kita tidak akan ngasal, tapi kita akan kembali kepada Al-Quran, ya. Kita baca ya. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi dia adalah Rasul. Allah mengatakan bahwa substansi Muhammad adalah kerasulan.
Jadi tidak ada makom yang lebih tinggi bagi Muhammad bin Abdullah selain kerasulannya. Dinafikan sama Al-Quran. Muhammad bukan apa-apa. Wa ma Muhammadun illa, kecuali Rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Sebelumnya sudah ada nabi-nabi yang juga aku utus. Baru kemudian ayat afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kemudian kalian berpaling darinya? Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa sangat mungkin umat berpaling dari sebaik-baik manusia. Yang mengisyaratkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Satu ya. Dari ayat ini kita paham siapa Muhammad? Rasulullah. Ayat lain ya. Muhammadun Rasulullah. Lagi-lagi Allah ketika berbicara Muhammad, siapa Muhammad? Muhammad Rasulullah, utusan Allah, bukan siapa-siapa. Rasulullah. Baru kemudian walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tapi di sini esensi dan hakikat Muhammad adalah Rasulullah. Lanjut, ini mulai agak serius yang ini. Ayat lain. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad bukan ayah siapa-siapa dari kalian. Loh, Muhammad itu ayah, dia punya anak kok. Tapi Anda kalau melihat Muhammad jangan melihat dia sebagai ayah, enggak, dia Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang ingin lebih berhak kepada Ar-Rasul karena urusan Ar-Rasul adalah ayahnya, dinafikan di Al-Quran. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Yang saya baca di Al-Quran. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Ya, dia bukan ayah siapa-siapa, tapi dia adalah Rasulullah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farajahum. Saya baca ayat ini supaya anda lihat berkahnya. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Dan siapa? Wa khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. Oke. Ada di tengah-tengah umat ini orang-orang yang berebut nabi karena urusan keturunan. Berebut nabi loh. Al-Quran ini mengatakan ini. Jadi pecahnya Yahudi, Nasrani, kemudian Islam itu karena kok nabinya bukan dari ayah-ayah kita. Wis gak melok nabi iki aku. Ya? Loh, ini supaya kita paham ini. Kalau tidak paham, hancur loh beragama kita ini. Ya. Anda tahu, Ahlul Kitab ketika pindah ke Yathrib, ke Madinah itu ingin menanti Nabi terakhir. Tapi ketika nabinya bukan dari Bani Yakub, bukan dari Bani Ishak, ternyata dari Bani Ismail, gak gelem. Loh, tidak nerima Nabi karena urusan keturunan. Wah, berat. Ya, jadi Rasulullah ditolak oleh Ahlul Kitab bukan karena mereka tidak paham. Di Al-Quran dikatakan Ahlul Kitab itu memahami bahwa ini adalah Rasul seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Tapi tidak mau menerimanya karena apa? Karena guduk teko Bani Yakub, teko Bani Ismail moh. Sebelumnya orang Yahudi dan Nasrani juga berebut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperebutkan. Alasannya apa? Keturunan juga. Ya, kita baca ayatnya dulu ya. Al-Quran mengatakan makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim kudu Yahudi, kudu Nasrani. Loh, padahal ya pastilah ya kalau secara apa namanya itu etnis dia akan ternisbat apakah kepada Yahudi atau kepada Nasrani. Tapi Al-Quran menafikan itu. Bukan itu substansinya. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan muslima wa makana minal
musyrikin. Jadi Nasrani dan Yahudi berebut Ibrahim. Kenapa? Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim itu ketika menikah dengan Sarah itu melahirkan Ishak, ya, dan Ishak itu kemudian turun darinya Yakub, Yakub turun darinya Musa alaihissalam. Maka dianggap Ibrahim miliknya orang-orang Yahudi. Karena Musa itu kalau dilihat ke atas sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara Yakub menurunkan Yahuda. Yahuda nanti ketemu Daud, Daud ketemu Sulaiman, Sulaiman ketemu Imran, Imran melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa. Kalau diurut-urut nyambung juga ke Ibrahim alaihissalam. Karenanya Ibrahim diperebutkan oleh umatnya Nabi Isa dan oleh umatnya Nabi Musa. Gak iki nabiku, gak iki nabiku. Al-Quran mengatakan kamu jangan berebut Nabi hanya karena keturunan. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin Hanifan Muslima wa makana minal musyrikin. Ya, kita akan masuk pada pembahasan yang lebih serius lagi. Nah, Ibrahim sendiri, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Loh, kita kalau doa kepada Allah, kita ingin seluruh zuriat kita ini minas solihin wa solihat. Kalau bisa semuanya minas solihin was solihat. Emang ada orang tua yang ingin zuriatnya tidak soleh? Emang ada? Tidak ada. Ya, tapi apa daya, kadang-kadang zuriatnya tidak mau menjadi soleh, tidak mau menjadi solihat. Tapi kalau nabinya ingin seluruh zuriatnya adalah minas solihin was solihat. Nabi Ibrahim, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kemudian setelah Nabi Ibrahim lulus dari berbagai macam ujian Allah, dia menjadi imam. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan kau sebagai pemimpin. Ibrahim minta lagi, qala wa min dzurriyyati, dari zuriatku juga. Allah bukan memberikan garis. Qala la yanalu ahdi zalimin. Yang zalim tidak bisa. Yang zalim tidak bisa. Karenanya dari anak-anak Nabi itu ada yang menjadi Nabi, tapi dari anak-anak Nabi ada yang menjadi pembunuh Nabi. Yakub, ada yang menjadi Yusuf, ada yang menjadi Binyamin. Yang lainnya bersepakat untuk membunuh Yusuf. Sama-sama dari darah Yakub alaihissalam. Habil dan Qabil, keduanya putra Adam. Tapi satu minal muttaqin, satu minal qatilin. Qala la yanalu ahdil zalimin. Ya, asal tidak zalim mereka bisa sampai pada peringkat-peringkat yang tinggi di sisiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajam. Nah, sebelum saya masuk pada bagian ketiga, saya lengkapi dengan ayat ini. Ketika orang Yahudi, kemudian orang Nasrani, ya, itu berebut, ya, itu berebut tentang Ibrahim alaihissalam, Allah kemudian menekankan siapa yang paling berhak terhadap Ibrahim. Oke, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, Allah memberikan penyelesaian solusi ketika Yahudi dan Nasrani berebut Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah memberikan ayat ini. Inna awlan nasi bi Ibrahim, yang paling layak menjadi orang yang dekat dengan Ibrahim. Siapa yang paling berhak mengklaim bahwa dia Ibrahimi? Inna awlan nasi bi Ibrahim. Apakah cukup keturunannya? Tidak cukup. Ya. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu, yang mengikutinya.
Jadi yang paling berhak mengklaim dirinya Ibrahimi adalah yang paling mengikuti Ibrahim alaihissalam. Tidak peduli dia mau dari Bani Ishak, mau dari Bani Yakub, mau dari Bani Ismail, tidak peduli. Yang paling mengikuti, yang paling tulus dalam menaati Ibrahim alaihissalam. Lalladzina taba'uhu. Dan kemudian Allah menegaskan bahwa hadan nabiyyu, dan nabi ini yang dari Bani Ismail, maksudnya ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Ini yang paling layak kepada Ibrahim. Kenapa? Karena dia yang paling mengikuti Ibrahim alaihissalam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Nah, setelah saya mengarungi beberapa muqaddimah yang boleh jadi melelahkan tadi ya, kita akan masuk pada keterangan tentang Husainun minni wa ana min Husain ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Tadi ingat ya? Saya tanya dulu, ingat apa enggak ini? Jadi kalau enggak ingat, harus saya ingatkan dulu. Substansi, hakikat dan esensi Muhammad ibn Abdillah apa tadi menurut Al-Quran? Rasulullah. Oke ya? Karena antum ingat, satu salawat. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Jadi hakikat, substansi, esensi Muhammad ibn Abdillah adalah bahwa dia adalah Rasulullah, bukan lainnya. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Karena itu kalau Rasul ngomong aku, Rasul tidak mengatakan apa? Aku, berarti aku adalah Rasulullah, bukan yang lainnya. Aku ini risalah. Aku ini bukan jasad, bukan darah, bukan tulang aku ini. Aku risalah, aku kerasulan, bukan yang lainnya. Dipahami ya? Kita masuk. Husainun minni wa ana min Husain. Husain dariku, maksudnya agamanya Al-Husain dari aku, karena aku adalah agama, aku adalah risalah. Karena aku adalah risalah dan Husain yang secara sempurna membawa risalahku, maka Husain dari aku. Husainun minni, yakni sebagaimana aku adalah risalah, maka risalah Al-Husain dariku, dari aku. Wa ana min Husain, dan risalahku juga akan tetap eksis berkat Al-Husain. Kita kasih titik koma di sini dulu ya. Kita ke riwayat yang lain. Ternyata Rasul tidak cuma ngomong Husainun minni wa ana min Husain. Dalam riwayat Sunnah dan Syiah, Rasul juga ngomong begini, Aliun minni wa ana min Ali. Ini bahkan Aliun minni tidak bisa diartikan dengan nasab. Emang Ali anaknya Rasulullah, cucunya Rasulullah, emang Ali sepupu, bukan dari Rasul kalau secara keturunan. Tapi Rasul berkata Aliun minni. Riwayat ini juga diterima oleh Sunnah dan Syiah, muttafaq alaih. Aliun minni wa ana min Ali. Risalah yang dibawa Ali dari aku, dan risalahku juga akan bertahan karena Ali. Kalau tidak ada Ali, kerasulanku akan hilang. Nah, ya di sini loh pentingnya, di sini nanti ini. Dari sini ucapan Ar-Rasul ini bisa memastikan tentang makom dan posisi Ahlul Bait alaihimussalam. Ya. Anda akan terkejut dengan ayat yang berikut ini, tapi supaya materi ini sampai dengan baik di hati kita semua, shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil faron. Jadi kalau minnya ini kita artikan risalah, konsisten. Min pertama maknanya risalah, min kedua maknanya risalah, baik pada Al-Husain maupun pada Ali bin Abi Thalib. Jadi minnya konsisten, tidak mengalami inkonsistensi. Sekarang
Kembali lagi. Hakikat Rasul apa tadi? Hakikat Muhammad apa? Rasulullah. Ya ayyuhar rasulu. Dipanggil Rasul. Ya ayyuhar rasulu balligh. Sampaikan. Ma unzila ilaika mir rabbik, apa yang baru saja turun kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau tidak kamu lakukan penyampaian ini, penyampaian khusus ini, maka kamu tidak menyampaikan risalahnya. Berarti kerasulan hilang. Artinya bab ini kalau Rasul tidak menyampaikan ini, maka substansi kerasulan akan hilang. Allahu Akbar. Antum tahu ini ayat tentang apa? Ghadirhum, tentang pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Man kuntu maula fahada Aliun maula. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, sampaikan apa yang turun kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak lakukan ini, pengangkatan Ali bin Abi Thalib, fama ballaghta risalata, maka kamu sama seperti tidak menyampaikan risalah. Berarti kerasulannya hilang, substansinya hilang. Lu kok bisa? Kok bisanya ini saya jelaskan. Kalau Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan kepada umat kira-kira urusan risalah ini, setelahku ini rujukan risalah yang aku bawa ini kepada siapa? Siapa yang menjelaskan risalahku ini? Kalau kalian berbeda pendapat, tidak paham, ya, bingung, kalian merujuk ke siapa? Merujuk kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi risalahku tetap eksis. Kalau kita buang Ali bin Abi Thalib, Rasul sudah menyampaikan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Setelah Rasul wafat, Rasul punya warisan apa? Al-Quran. Al-Quran adalah risalah. Risalah ini kalau tidak ada ahlul bait, serahkan kepada 1000 ulama, akan keluar 1000 penafsiran. Hilang dari risalah itu, hilang risalah dalam berbagai macam versi dan kesimpulan para ulama yang satu sama lain saling bertentangan. Jadi ketika Allah mengatakan kalau kamu tidak tunjuk Ali, maka risalah ini ngambang, tidak punya rujukan kebenaran. Semua orang akan menafsirkan risalah ini. Hilang risalahmu, sia-sia kamu berdakwah 23 tahun. Jadi kalau kamu tidak angkat Ali bin Abi Thalib, maka risalahmu akan hilang. Karena itu Rasul berkata, Aliun minni, risalahnya Ali dari aku, wa ana min Ali, dan aku dari Ali. Kenapa? Loh, karena kalau aku tidak ngangkat Ali, kerasulanku akan hilang. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau paham, shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Dari sini kita juga paham bahwa ini berlaku untuk semua imam suci pasca ar-Rasul. Jadi kita benar mengucapkan Hasanun minni wa ana min Hasan, Husainun minni wa ana min Husain, sama saja karena jabatan Al-Hasan dan Al-Husain adalah penjaga risalah seperti Ali bin Abi Thalib. Kalau cuma ada Ali kemudian tidak ada Hasan, tidak ada Husain, sama, hilang juga risalah itu. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. As-Sajjad minni wa ana min Sajjad, benar. Al-Baqir minni wa ana min Baqir, benar. As-Sadiq minni wa ana min As-Sadiq, benar. Ini berlaku untuk semua para imam suci ahlul bait. Dan sekarang Al-Mahdi minni wa ana min Al-Mahdi, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Karena itu there is something wrong. Ada sesuatu yang keliru kalau kemudian risalah yang paling agung ini, kemudian risalah ini tidak punya pemimpinnya. Bayangkan umat Islam berjumlah 2 miliar, ketika ditanya, Anda ketika berbeda pendapat tentang risalah ini, Anda merujuk ke siapa? Kalau sampai mereka mengatakan tidak tahu, berarti fama ballaghta risalata. Risalah ini gugur dan gagal.
Karena itu logika dan nalar yang waras mengatakan bahwa risalah ini harus ada yang memegangnya, harus ada yang menjadi penjelasnya, penjelas yang tidak mungkin keliru. Karena kalau enggak, agama ini bukan dinun mubin tapi dinun murib, akan menjadi agama yang rancu. Bayangkan agama ditafsirkan oleh 1000 kepala. Bahkan kalau kita lihat para ulama dari waktu ke waktu jumlahnya puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Kita mau ambil agama dari siapa? Dan karena itu umat Islam bertambah banyak, tapi mereka semakin lemah. Karena apa? Karena masing-masing dengan penafsirannya sendiri. 2 miliar seperti bui, tidak punya pemimpin. Jadi Allah ketika berkata, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Benar. Kalau tidak ada pemimpinnya, tidak ada rujukan kebenarannya, boleh jadi umat Muhammad bertambah tapi buih. Alih-alih bertambah, mereka menjadikan umat Muhammad semakin kuat, menjadi semakin lemah. Karena cukup musuh-musuh umat ini membiarkan umat Muhammad berkelahi di antara mereka sendiri. Masing-masing merasa paling benar. Masing-masing merasa punya penafsirannya. Masing-masing berhak menyesatkan yang lain. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau tidak ada, makanya kan fama ballaghta risalata. Loh, ini bukan berarti kadang-kadang orang berpikir apakah Ali lebih mulia daripada Ar-Rasul? Bayangkan kalau Ar-Rasul tidak menyampaikan ini, maka seakan-akan Rasul tidak menyampaikan seluruh dakwahnya selama 23 tahun itu. Loh, bukan begitu. Rasul jauh lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib, tapi agama ini harus ada yang megang tongkat estafetnya, harus ada insan ilahi yang pegang tongkat estafet. Karena kalau enggak, agama ini akan hilang dalam ribuan penafsiran, kesimpulan dan interpretasi ratusan kepala ulama yang saling bertentangan, yang akan menjadi umat ini tercerai-berai dan tidak bersatu dan tidak kuat. Jadi dari something wrong kalau kemudian umat Muhammad tidak tahu memimpinnya. Something wrong. Agama ini gagal kalau kemudian agama ini tidak bisa menunjuk siapa yang memimpin agama ini. Gagal agama ini. Karena itu kalau tidak ada ini loh, imamah antum yang meyakini imamah antum ini adalah sandaran akan kebenaran. Risalah ini dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, karena ternyata risalah ini selalu punya rujukan kebenarannya. Kalau seandainya semua umat Islam itu tidak ada yang pengikut Ahlul Bait, tidak ada yang meyakini konsep imamah dan tidak kenal siapa imam zaman, maka agama ini Rasulnya ngomong, ini sunnatan wa syi'ah, ngomong man mata wa lam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Lu kok bisa? Hadis ini mereka baca dan mereka kemudian tidak berusaha mencari siapa imam zamannya. Lu agama ini kalau tidak ada imam zamannya jahiliyah. Binasir Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jadi akal biasa mengatakan bahwa agama ini menuntut adanya pemimpin untuk dikatakan sebagai agama yang benar. Kalau tidak ada pemimpinnya, kalau agama ini tidak bisa mengenalkan kepada umat pemimpinnya, agama ini gagal. Karena siapa yang menjadi penasihat agama? Tidak ada. Kalau semua orang berhak, agama tidak jadi agama, jadi mainan akhirnya. Suka-suka mereka untuk melakukan interpretasi, suka-suka mereka untuk melakukan kesimpulan dan kemudian mengakhiri kesimpulan wallahu a'lam bishawab. Agama yang mubin menjadi agama yang murib, wa na'udzubillahi min dzalik. Karena itu saya katakan lewat mimbar Al-Husain, kalau umat ini tidak kembali kepada Al-Mahdi ajallahu ta'ala farajahu syarif, selamanya umat ini akan hancur dan kalah dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu layalil al-muharram al-majalis al-husainiyah adalah majlis yang akan mengantar umat manusia untuk mengenal imam zamannya. Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Assalamualaikum wa alal arwahil lati hallat bifina'ik. Alaikum minna jami'an salamullahi abadan ma baqina wa baqiya al-lailu wan nahar wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain alladhina badhalu muhajjahum دون الحسين عليه السلام. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
yanqalibun. Adzamallahu ujurana wa ujurakum, thumma al-'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat